Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faga Usman, NIM 2019-57036. Di sini saya akan mempresentasikan modul 1, yaitu perancangan operasi pada PT Mulya Group. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Dunia industri dituntut selalu melakukan inovasi pada suatu produk atau jasa dengan mengembangkan teknologi yang tepat guna dalam peningkatan produk secara praktis, efisien, dan ekonomis tanpa mengabaikan standarisasi kualitas maupun kuantitas melalui optimalisasi potensi manusia. Didukung elemen teknologi digital sebagai proses rekayasa dan pengembangan produk. Peralatan rumah tangga menjadi salah satu kebutuhan hidup manusia sebagai barang di rumah. Salah satu dari peralatan rumah tangga yang sudah banyak digunakan oleh manusia adalah rak sepatu. Produk rak sepatu sebagian besar sudah memenuhi kriteria dari segi kegunaan dan kekuatan, akan tetapi masih memiliki kekurangan dalam fungsinya. Fungsi rak sepatu yang sudah terdapat di pasaran belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini. Rancangan dan pengembangan produk rak sepatu yang sesuai dengan keinginan pengguna. PT Mulya Group adalah perusahaan yang memproduksi rak sepatu. Saat ini perusahaan sedang melakukan perbaikan menyeluruh tata letak fasilitas untuk mengoptimalkan penggunaan lantai produksi dan memperbaiki peletakan stasiun kerja berdasarkan urutan produksi. Dikarenakannya banyaknya permintaan pasar, perusahaan menambahkan beberapa mesin produksi dan penambahan gedung baru. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan tata letak stasiun kerja. Untuk mendapatkan tata letak yang baru perlu diperlukan observasi dan perencanaan terlebih dahulu. Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka PT Mulya Group melakukan perancangan ulang proses operasi dan stasiun kerja guna memberikan proses operasi optimal dan efisiensi lintasan produksi rak sepatu. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan penggunaan lantai produksi dan memperbaiki peletakan stasiun kerja berdasarkan proses produksi. Nah, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah dari praktikum ini adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana merancang proses operasi dan stasiun kerja pada perusahaan PT Mulya Group dalam proses produksi rak sepatu. Yang kedua, bagaimana mengoptimalkan lintasan produksi rak sepatu pada PT Mulya Group. Untuk tujuan penelitiannya sendiri, berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan pada praktikum ini adalah sebagai berikut. Pertama, mampu merancang proses operasi dan stasiun kerja pada perusahaan PT Mulya Group dalam proses produksi rak sepatu. Yang kedua, mampu mengoptimalkan lintasan produksi rak sepatu pada perusahaan PT Mulya Group. Untuk batasan masalah, berdasarkan rumusan masalah di atas, maka batasan masalah laporan praktikum ini yaitu pertama, waktu pengambilan data assembly dibatasi hanya 20 kali yang boleh diambil. Yang kedua, batasan metode yang digunakan hanya 3, yaitu metode Ranked Positional Weight atau RPW, kemudian metode Region Approach, metode Lancer Candidate Rule atau LCR. Nah, selanjutnya pada bab 2, itu tujuan pustaka, akan membahas mengenai OPC atau Operational Process Chart. OPC sendiri yaitu diagram yang menggambarkan langkah-langkah proses operasi dan pemeriksaan yang akan dialami bahan baku. Dalam peta proses operasi yang dicatat hanyalah kegiatan-kegiatan operasi dan pemeriksaan saja. Biasanya pada akhir proses terdapat penyimpanan kegunaan peta operasi menurut Sutalaksana, yaitu bisa mengetahui kebutuhan mesin dan penganggarannya. Yang kedua, bisa memperkirakan kebutuhan akan bahan baku. Yang ketiga, sebagai alat untuk menentukan tata letak pabrik. Yang keempat, sebagai alat untuk melakukan perbaikan cara kerja yang sedang dipakai. Yang terakhir, sebagai alat untuk latihan kerja.
Untuk bisa menggambarkan peta proses operasi dengan baik, ada beberapa prinsip yang perlu diikuti sebagai berikut. Pertama, pada baris atas dinyatakan sebagai kepala peta proses operasi yang diikuti oleh identifikasi lain seperti nama objek, nama pembuat peta, tanggal dipetakan, cara lama atau cara sekarang, nomor peta, dan nomor gambar. Yang kedua, material yang akan diproses diletakkan di atas garis horizontal yang menunjukkan bahwa material tersebut masuk ke dalam proses lambang-lambang ditempatkan vertikal yang menunjukkan terjadinya perubahan proses. Yang ketiga, penomoran terhadap suatu kegiatan operasi diberikan secara berurutan sesuai dengan urutan operasi yang dibutuhkan untuk pembuatan produk tersebut sesuai dengan proses yang terjadi. Yang keempat, penomoran terhadap kegiatan pemeriksaan secara tersendiri dan prinsipnya sama dengan penomoran untuk kegiatan operasi. Selanjutnya, ada simbol-simbol yang digunakan pada OPC atau Operational Process Chart, yaitu untuk simbol lingkaran, itu keterangannya itu kegiatan. Kegiatannya itu operasi, definisinya itu kegiatan operasi terjadi bila mana sebuah objek mengalami perubahan bentuk, baik secara fisik maupun kimiawi, perakitan dengan objek lainnya, atau diurai lain-lain. Selanjutnya ada simbol persegi. Kegiatannya itu inspeksi. Dengan keterangan kegiatan inspeksi terjadi bila mana sebuah objek mengalami pengujian atau pengecekan ditinjau dari segi kuantitas ataupun kualitas. Selanjutnya ada simbol anak panah yang menunjukkan ke arah kanan ya. Itu kegiatannya itu transportasi. Kegiatan transportasi terjadi bila mana sebuah objek dipindahkan dari satu lokasi lain bila mana gerakan perpindahan itu merupakan bagian dari operasi atau inspeksi, loading atau unloading material. Maka hal tersebut bukan termasuk kegiatan transportasi. Selanjutnya ada simbol ini, seperti setengah lingkaran bentuknya. Kegiatannya itu menunggu. Keterangannya yaitu proses menunggu terjadinya bila material, benda kerja operator atau fasilitas kerja dalam keadaan berhenti atau tidak mengalami kegiatan apapun. Biasanya objek terpaksa menunggu. Simbol selanjutnya ada segitiga. Segitiga. Nah, untuk kegiatannya itu menyimpan. Dengan keterangan proses menyimpan terjadi bila mana objek disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama. Di sini objek akan disimpan secara permanen. Simbol selanjutnya ada lingkaran yang ada persegi yang di dalamnya ada simbol lingkaran. Keterangannya itu aktivitas ganda. Bila mana dikehendaki untuk menunjukkan kegiatan-kegiatan yang secara bersama dilakukan oleh operator pada stasiun kerja yang sama pula, seperti kegiatan operasi yang harus dilakukan bersama. Selanjutnya ada Assembly Process Chart atau APC. Menurut Tata Laksana, merupakan peta yang menggambarkan langkah-langkah proses berkaitan yang akan dialami oleh komponen atau produk. Berikut pemeriksaan dari awal sampai produk jadi, selesai, dan juga memuat informasi-informasi yang diperlukan untuk analisa lebih lanjut. Seperti waktu yang dihabiskan, komponen yang digunakan, dan alat-alat yang dipakai. Tujuan dari assembly process set, terutama untuk menunjukkan keterkaitan antar komponen, yang dapat juga digambarkan oleh sebuah gambar terurai yang digunakan untuk mengajar pekerja yang tidak ahli untuk mengetahui urutan suatu rakitan yang rumit. Dengan adanya informasi yang bisa dicatat melalui proses operasi, kita bisa memperoleh banyak kegunaan dan manfaat dari APC. Antara lain, pertama, untuk menentukan kebutuhan operator. Yang kedua, untuk mengetahui kebutuhan tiap komponen.
Yang ketiga, alat untuk menentukan tata letak fasilitas. Yang keempat, untuk melakukan perbaikan cara kerja. Yang terakhir, alat untuk latihan kerja. Selanjutnya ada presiden diagram. Menurut Elias dan Bouchard, presiden diagram merupakan gambaran secara garis dari urutan kerja operasi kerja serta ketergantungan pada operasi kerja lainnya, yang tujuannya untuk memudahkan pengontrolan dan perencanaan kegiatan yang terkait di dalamnya. Adapun tanda-tanda yang dipakai sebagai berikut. Pertama, simbol lingkaran dengan huruf atau nomor di dalamnya untuk mempermudah identifikasi dari suatu proses operasi. Selanjutnya yang kedua, tanda panah yang menunjukkan ketergantungan dan urutan proses operasi. Dalam hal ini, operasi yang berada pada pangkal panah berarti mendahului proses kerja yang ada pada ujung anak panah. Yang ketiga, angka di atas simbol lingkaran adalah waktu standar yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap operasi. Selanjutnya ada production routing. Peta proses operasi membutuhkan suatu dokumen utama yang dikenal dengan nama master route sheet atau routing sheet. Merupakan tahap awal yang harus dilakukan sebelum kegiatan produksi dimulai. Adalah mengidentifikasi ataupun menentukan urutan-urutan mesin atau peralatan, proses dan operasi yang sesuai dengan kebutuhan dan efisiensi. Digunakan untuk mengetahui jalannya proses produksi. Hasil identifikasi ataupun penentuan ini biasanya disajikan dalam bentuk apa yang dinamakan dengan routing sheet. Peta ini akan menyimpulkan langkah-langkah operasi yang diperlukan untuk merubah bahan baku menjadi produk jadi yang dikehendaki. Di mana untuk beberapa informasi harus menyertai di dalam langkah ini, yaitu sebagai berikut. Pertama, nama dan nomor komponen yang akan dibuat. Yang kedua, nomor gambar kerja dan komponen tersebut. Yang ketiga, macam operasi kerja dan nomor operasinya. Yang keempat, mesin atau peralatan produksi yang dipakai. Yang kelima, waktu standar yang ditetapkan untuk masing-masing operasi kerja. Nah, di sini terdapat gambar dari production routing ya. Ada keterangan nama benda kerja, nomor gambar, jenis material, nomor kegiatan, operasi kerja, mesin yang dipakai, tool atau jig dan fixture, kemudian ada waktu standar atau jam per unit atau unit. Selanjutnya ada learning curve. Menurut Yohana, learning curve adalah sebuah istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh TP Wright untuk menandai suatu gejala yang terjadi bila orang mengerjakan pekerjaan yang sama berulang kali. Semakin banyak unit pekerjaan yang dikerjakan, semakin cepat waktu rata-rata per unit untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Bila suatu pekerjaan diulang secara tetap, maka waktu yang digunakan akan menjadi lebih pendek dibanding dengan saat pertama kali dikerjakan. Secara tingkat tertentu sesuai dengan tingkat pengalaman, adaptasi dan belajarnya. Gejala ini menunjukkan adanya adaptasi pekerja terhadap pekerjaan yang dihadapinya. Gejala tersebut dapat dijelaskan melalui kurva belajar atau kurva pengalaman. Efek pembelajaran dapat diwakili oleh garis yang disebut kurva belajar yang menampilkan hubungan antara total tenaga kerja langsung per unit dan jumlah kumulatif produk atau layanan yang dihasilkan. Kurva pembelajaran berkaitan dengan pekerjaan atau tugas yang berulang dan mewakili hubungan antara pengalaman dan produktivitas. Waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu unit berkurang karena operator atau perusahaan menghasilkan lebih banyak unit. Kurva pada gambar adalah kurva yang belajar untuk suatu proses. Ini menunjukkan bahwa waktu proses per unit terus menurun hingga
unit ke 140 produksi. Pada titik itu, pembelajaran dapat diabaikan dan waktu standar untuk operasi dapat dikembangkan. Istilah fungsi progres manufaktur dan kurva pengalaman juga telah digunakan untuk menggambarkan hubungan ini, meskipun kurva pengalaman biasanya merujuk pada total nilai tambah biaya per unit daripada jam kerja. Namun prinsip kurva yang mendasari ini identik dengan kurva pembelajaran. Di sini kita menggunakan kurva pembelajaran untuk menggambarkan pengurangan baik total tenaga kerja langsung per unit atau total nilai tambah biaya per unit. Untuk perhitungan jumlah waktu dalam proses produksi awal dapat digunakan rumus. Selanjutnya ada keterangan waktu siklus atau cycle time. Waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produk dari lini praktikum dengan asumsi setiap assembly mempunyai kecepatan yang konstan. Nilai minimum dari waktu siklus atau waktu stasiun terpanjang. Selanjutnya ada line balancing. Line balancing merupakan pengembangan penugasan elemen-elemen tugas dari suatu assembly. Assembly line ke workstation untuk meminimumkan banyaknya workstation dan meminimumkan total harga. Total harga dari idle time pada semua stasiun untuk tingkat output tertentu. Yang dalam penyeimbangan tugas ini, kebutuhan waktu per unit produksi yang dispesifikan untuk setiap tugas dan hubungan sekuensial harus dipertimbangkan. Untuk perhitungan jumlah stasiun kerja, pengelompokan stasiun kerja dilakukan agar perusahaan dapat mengetahui serta mengatur bagaimana posisi dari tiap-tiap proses yang ada. Menentukan waktu siklus. Waktu siklus dihitung dengan rumus sebagai berikut. Jumlah stasiun sama dengan jumlah waktu baku dibagi dengan waktu siklus. Nah, untuk pembentukan stasiun kerja berdasarkan line balancing, penyelesaian soal dengan menggunakan line balancing dikenal 3 metode, yaitu pertama metode heuristik. Metode heuristik yaitu suatu metode yang berdasarkan pengalaman, intuisi, atau aturan. Aturan empiris untuk memperoleh solusi yang lebih baik daripada solusi yang telah dicapai sebelumnya, yang terdiri atas yaitu pertama ada ranked positional weight atau Higginson and Burney. Selanjutnya yang kedua ada Gilbreth and Webster atau region approach. Yang terakhir ada large candidate route. Nah, yang kedua metode analitik atau matematis, yaitu metode penggambaran dunia nyata melalui simbol-simbol matematis berupa persamaan dan pertidaksamaan. Yang termasuk metode ini adalah Branch and Brown. Yang ketiga ada metode simulasi, yaitu metode yang meniru tingkah laku sistem dengan mempelajari interaksi komponen-komponennya, karena tidak memerlukan fungsi-fungsi matematis secara eksplisit untuk merelasikan variabel-variabel sistem. Maka model-model simulasi ini dapat digunakan untuk memecahkan sistem kompleks yang tidak dapat diselesaikan secara matematis. Nah, selanjutnya ada performasi line balancing. Adapun performasi lintasan atau line balancing yaitu line efisiensi, merupakan rasio dari total waktu stasiun kerja dibagi dengan siklus dikalikan jumlah stasiun kerja atau jumlah efisiensi stasiun kerja dibagi jumlah stasiun kerja. Nah, yang kedua ada keseimbangan waktu senggang atau balance
delay. Balance delay merupakan ukuran dari ketidakefisienan lintasan yang dihasilkan dari waktu menganggur sebenarnya, yang disebabkan karena pengalokasikan yang kurang sempurna di antara stasiun-stasiun kerja. Balance delay dapat dirumuskan sebagai berikut. Selanjutnya yang ketiga ada smoothing index, yaitu suatu indeks yang menunjukkan kelancaran relatif dari penyeimbangan line perakitan tertentu. Nah, pada bab 3, yaitu ada flowchart praktikum. Untuk penjelasan flowchart, yang pertama itu ada proses start, yaitu proses operasi dimulai. Yang kedua ada pengumpulan data atau input. Pengumpulan data dilakukan untuk merancang ulang operasi dan stasiun kerja yang bertujuan untuk memudahkan untuk membuat perancangan ulang operasi dan stasiun kerja. Pengumpulan data meliputi, pertama, ada forecasting. Forecasting merupakan proses perakitan jumlah produk yang diminta pada waktu yang akan datang. Dengan itu, saya menggunakan software GM for Windows. Yang kedua ada elemen operasi, yaitu proses yang dilakukan untuk perancangan ulang operasi dan stasiun kerja. Yang ketiga ada waktu operasi, yaitu waktu untuk menyelesaikan aktivitas atau kerja. Untuk proses yang selanjutnya, yang ketiga ada proses perancangan operasi dan stasiun kerja, yaitu kumpulan metode yang digunakan untuk perancangan operasi dan stasiun kerja, antara lain. Yang pertama ada pembuatan OPC dan APC, peta proses data, peta assembly kali ini saya buat dari kumpulan data-data laporan praktikum teknik industri yang kedua, dan lakukan assembly sebanyak 20 kali dengan menggunakan software Visio untuk pembuatan OPC dan APC-nya. Selanjutnya yang kedua ada pembuatan presidensi diagram, merupakan peta yang menggambarkan tentang langkah-langkah operasi pembuatan produk atau ringkasan proses dari bahan material menjadi produk jadi. Selanjutnya yang ketiga ada pembuatan production routing. Production routing berisi tools, mesin, operasi yang dilakukan beserta waktu operasinya. Pada pembuatan production routing ini dibuat per komponen atau part, yaitu penyangga, alas, dan pengait. Metode yang keempat yaitu ada pengambilan data assembly untuk learning kurva. Pengambilan data ini dilakukan dengan mencatat waktu assembly sebanyak 20 kali pada produk rak sepatu. Langkah selanjutnya yang kelima ada pembuatan learning kurva dan pembuktian formula. Learning kurva merupakan representasi grafis dari hubungan antara bagaimana mahir orang berada pada tugas dan jumlah pengalaman yang mereka miliki. Yang keenam ada perhitungan waktu siklus, merupakan waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produk pada perakitan dengan asumsi setiap assembly mempunyai kecepatan yang konstan. Yang ketujuh ada perhitungan jumlah SK optimum, yaitu waktu maksimal pada stasiun kerja dengan jumlah waktu OPC dibagi dengan waktu siklus. Yang kedelapan ada pembentuk SK dengan line balancing, merupakan perhitungan operasi dan stasiun kerja menggunakan 3 metode sebagai berikut. Yang pertama ada metode Ranked Positional Weight atau RPW. Yang kedua ada metode Gilbreth-Wester. Yang ketiga ada metode Langes Candidate Rule. Selanjutnya ada
Yang ke-9 ada pemilihan metode line balancing. Pemilihan metode terbaik ini dilihat dari nilai line efisiensi terbesar dan menilai smoothing index terkecil sehingga mendapatkan metode terbaik. Yang ke-10 ada analisis OPC dan APC, yaitu menganalisis OPC dan APC rak sepatu dengan komponen penyangga, alas, dan pengait rak sepatu. Yang ke-11 ada analisis presidensi diagram, yaitu melakukan sebuah analisis dengan presidensi rak sepatu yang telah dibuat sebelumnya dengan 16 tahap. Yang pertama ada proses quality control dan satu proses assembly. Selanjutnya ada analisis production routing, yaitu penjelasan proses pembuatan production routing dengan melihat OPC dan APC-nya dengan mesin gerinda Magte, mesin bor, mesin las listrik, dan kompresor. Yang ke-13 ada analisis learning kurva, yaitu melakukan sebuah analisis learning kurva rak sepatu, di mana waktu terlama pada hasil percobaan dengan rasio tingkat pembelajaran 80%. Yang ke-14 ada analisis waktu siklus, yaitu penjelasan proses perhitungan nilai waktu siklus rak sepatu. Yang ke-15 ada analisis membutuhkan SK, yaitu penjelasan proses perhitungan untuk mencari jumlah stasiun kerja dari 3 metode line balancing, yaitu metode ranked positional weight, metode Gilbert-Weiser, dan metode length candidate rule. Selanjutnya ada analisis pemilihan metode line balancing, yaitu penjelasan proses pemilihan metode terbaik dengan melihat nilai line efisiensi terbesar dari nilai smoothing index terkecil digunakan untuk PT Mulya Group. Nah, untuk tahapan yang keempat yaitu ada hasil perancangan operasi dari stasiun kerja, yaitu hasil dari perhitungan dan pembuatan semua proses operasi perancangan ulang operasi berdasarkan operasional proses chart dan assembly chart, dan stasiun kerja berdasarkan metode line balancing untuk memperbaiki sejumlah masalah yang ada pada PT Mulya Group. Yang kelima, yaitu proses terakhir. Memasuki bab 4, yaitu pembahasan dan analisis. Pada pengumpulan data dari praktikum modul 1 diperoleh dengan menggunakan metode pengambilan data sebelumnya, dan praktikum di laboratorium di bawah ini merupakan hasil pengumpulan data tersebut. Yang pertama ada operational process chart atau OPC, merupakan suatu diagram yang menggambarkan langkah-langkah proses bahan baku. Untuk memperoleh data dari praktikum ini diperoleh dengan mengidentifikasi produk dari rak sepatu tersebut. Di bawah ini merupakan hasil pengumpulan data sebagai berikut. Nah, pada pengukuran penyangga itu membutuhkan waktu sekitar 3 menit. Untuk bagian pemotongan gerinda, pemotongan penyangga menggunakan gerinda itu ada memakan waktu sekitar 3 menit. Untuk pelubangan penyangga menggunakan mesin bor memakan waktu selama 2 menit. Untuk pengelasan penyangga membutuhkan waktu 3 menit. Dan untuk penghalusan penyangga membutuhkan waktu 3 menit.
Pada proses kelima, penghalusan penyangga membutuhkan waktu 2 menit. Untuk tahap keenam, pengecatan penyangga membutuhkan waktu 3 menit. Pada tahap ketujuh, pengeringan penyangga membutuhkan waktu 4 menit. Untuk tahap 8, pengukuran alas atau jaring-jaring membutuhkan waktu 2 menit. Tahap ke-9, pemotongan alas menggunakan gerinda membutuhkan waktu 3 menit. Tahap ke-10, ada pengelasan alas membutuhkan waktu 3 menit. Tahap ke-11, penghalusan alas atau jaring-jaring membutuhkan waktu 2 menit. Tahap 12, pengecatan alas atau jaring-jaring membutuhkan waktu 3 menit. Tahap ke-13, pengeringan alas atau jaring-jaring membutuhkan waktu 5 menit. Tahap ke-14, ada pengukuran pengait membutuhkan waktu 2 menit. Tahap ke-15, ada pemotongan pengait membutuhkan waktu 3 menit. Selanjutnya ada Assembly Process Chart atau APC, yaitu merupakan peta yang menggambarkan langkah-langkah proses perakitan yang akan dialami oleh komponen atau produk. Tujuan dari Assembly Process Chart terutama untuk menunjukkan keterkaitan antara komponen antar komponen produk dan menjelaskan urutan perakitan komponen-komponen tersebut. Dalam membuat peta perakitan atau assembly chart ini harus sesuai dengan instruksi yang diberikan sebagai urutan dasar perakitan sepatu. Nah, dari gambar penjelasan pada gambar assembly process chart dari produk rak sepatu PT Mall Group menggambarkan bahwa setiap komponen atau part digambarkan dengan huruf X sampai Z dan proses assembly digambarkan A1 dengan penjelasan sebagai berikut. Untuk simbol X, nama komponennya itu penyangga. Untuk simbol Y, nama komponennya yaitu alas. Simbol Z, nama komponennya itu pengait. Simbol A1, nama komponennya itu assembly parts, penyangga, alas, dan pengait. Selanjutnya ada forecasting. Data diambil dari permintaan produk rak sepatu PT Mall Group dimulai pada bulan Mei tahun 2020 sampai April 2021 sebagai berikut. Pada bulan Mei, permintaan produk sebanyak 1.320. Pada bulan Juni, permintaan produk sebanyak 1.500. Pada bulan Juli, permintaan produk sebanyak 2.000. Pada bulan Agustus, permintaan produk sebanyak 1.855. Pada bulan September, permintaan produk sebanyak 2.000. Pada bulan Oktober, permintaan produk sebanyak 1.400. Pada bulan November, permintaan produk sebanyak 1.700. Pada bulan Desember, permintaan produk sebanyak 1.600. Pada bulan Januari, permintaan produk sebanyak 1.500. Pada bulan Februari, permintaan produk sebanyak 1.600. Pada bulan Maret, permintaan produk sebanyak 1.240. Pada bulan April,
permintaan produk sebanyak 1.980. Nah, setelah mengetahui hasil pengolahan data menggunakan software QM, maka metode yang cocok untuk diterapkan pada PT Mulyo Group adalah dengan menggunakan metode exponential smoothing. Karena metode exponential smoothing sendiri memiliki tingkat kesalahan yang rendah dari metode lainnya dengan memperoleh nilai MAD 227,5 dan MAP 13,134% dengan hasil peramalan sebesar 1.580. Selanjutnya, ada waktu operasi. Data waktu operasi pada pembuatan produk rak sepatu pada PT Mulyo Group dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Selanjutnya ada presidensi diagram. Presidensi diagram PT Mulyo Group memiliki 17 proses operasi dan 1 proses quality control dan 1 proses assembly dalam produk rak sepatu. Dari presidensi diagram di atas terdapat keterangan yang bisa dijelaskan sebagai berikut. Untuk operasi 1, ada pengukuran frame. Untuk produsernya kosong. Untuk operasi yang kedua, ada pemotongan frame. Untuk nomor produsernya itu 1. Untuk operasi yang ketiga, ada pelubangan frame dengan simbol produser angka 2. Untuk operasi yang keempat, ada pengelasan frame dengan simbol produser ada sebanyak 3. Untuk operasi yang kelima, ada penghalusan frame dengan simbol produser sebanyak 4. Untuk operasi yang keenam, ada pengecatan frame dengan simbol produser sebanyak 5. Untuk operasi yang ketujuh, ada pengeringan frame dengan simbol produser sebanyak 6. Untuk operasi yang ke-8 ada pengukuran alas atau jaring-jaring rak sepatu. Tidak ada simbol produsernya pada operasi yang ke-8. Selanjutnya untuk operasi yang ke-9 ada pemotongan alas atau jaring-jaring rak sepatu dengan simbol produser sebanyak 7. Selanjutnya pada proses operasi yang ke-10 ada pengelasan alas atau jaring-jaring rak sepatu dengan simbol produser sebanyak 8. Untuk operasi yang ke-11 ada penghalusan alas rak sepatu dengan simbol produser sebanyak 9. Operasi yang ke-12 ada proses pengecatan alas atau jaring-jaring rak sepatu dengan simbol produser sebanyak 10. Operasi yang ke-13 ada pengeringan alas atau jaring-jaring rak sepatu dengan simbol produser sebanyak 11. Untuk operasi yang ke-14 ada pengukuran pengait. Untuk operasi yang ke-14 ini produsernya kosong. Untuk operasi yang ke-15 ada pemotongan pengait dengan simbol produser sebanyak 12.
Untuk operasi yang ke-16 ada assembly frame alas dengan simbol produser sebanyak 13. Untuk operasi yang ke-17 ada inspeksi rak sepatu dengan simbol produser sebanyak 16. Selanjutnya ada production routing, master routing sheet atau routing sheet merupakan tahap awal yang harus dilakukan sebelum kegiatan produksi dimulai. Itu mengidentifikasi atau menentukan urutan-urutan mesin, proses dan operasi yang sesuai dengan kebutuhan dan efisiensi. Berikut adalah peta production routing dari produk rak sepatu per komponennya. Nah, untuk production routing pada komponen frame, pada pengukuran itu menggunakan tools meteran. Untuk bagian pemotongan menggunakan mesin gerinda Magtech MT90. Untuk operasi pelubangan menggunakan mesin bur drill pro 10RE. Untuk operasi pengelasan menggunakan mesin las listrik 900 watt. Untuk operasi penghalusan menggunakan mesin gerinda Magtech MT90. Untuk operasi pengecatan menggunakan mesin kompresor Swan SVU 212. Untuk proses pengeringan menggunakan mesin blower Makita UB1 110. Selanjutnya, production routing dari komponen alas. Untuk operasi pengukuran sama menggunakan meteran. Untuk pemotongan alas menggunakan gerinda Magtech MT90. Untuk pengelasan alas menggunakan mesin las listrik 900 watt. Untuk penghalusan alas menggunakan mesin gerinda Magtech MT90. Untuk pengecatan alas menggunakan kompresor Swan SVU 212. Untuk tahap pengeringan alas menggunakan blower Makita UB101. Nah, selanjutnya ada production routing dari komponen pengait. Untuk pengukuran pengait sama, yaitu menggunakan tools meteran. Untuk pemotongan pengait menggunakan mesin gerinda Magtech MT90. Untuk penghalusan pengait menggunakan mesin gerinda Magtech MT90. Penghalusan produk. Selanjutnya ada learning kurva. Data pengambilan assembly di bawah ini merupakan data waktu pengambilan assembly sebanyak 20 kali yang telah dilakukan pada produk rak sepatu PT Mulyo Group. Nah, untuk nomor 1 sampai 20 itu learning rate-nya itu 80%. Nah, untuk bagian waktu pengambilan assembly per unit itu memiliki waktu yang berbeda-beda, namun selisihnya hanya sedikit, sekitar 30 detikan. Selanjutnya ada kurva. Berdasarkan data waktu percobaan assembly di atas, dibuatlah learning kurva seperti di bawah ini. Nah, dari gambar kurva di atas digunakan untuk mengukur efisiensi pada proses produksi.
Di sini terdapat 18 kali waktu assembly yang bertujuan untuk mengukur performa tugas yang dilakukan secara berulang-ulang. Sehingga waktu yang diperoleh secara bertahap akan diefisien karena sudah terbiasa dengan pekerjaan tersebut. Nah, selanjutnya ada pembuktian formula. Berikut ini pembuktian dari learning kurva dengan formula rumus KN sama dengan K1 N kuadrat. Pada tahap ini terdapat beberapa pembuktian formula, yaitu di antaranya ada rumus pembuktian formula, perhitungan waktu siklus, meliputi penentuan jam kerja, penentuan jumlah unit per hari, dan menghitung waktu siklus. Juga ada perhitungan jumlah SK optimum, pembentukan SK dengan line balancing, untuk pembentukan SK dengan line balancing, dalam pembentukan stasiun kerja line balancing, PT Mulya Group menggunakan 3 metode, yaitu ranked positional weight dengan approach dan large candidate rule, dengan hasil dan langkah perhitungan sebagai berikut. Pertama yaitu ada metode ranked positional weight atau RPW. Berikut merupakan metode perhitungan ranked positional weight atau RPW. Pada RPW pertama yaitu kegiatan pengukuran penyangga rak sepatu. Jumlah bobot posisi yaitu dengan total 27. Untuk RPW yang ke-8 ada operasi pengukuran alas rak sepatu dengan total bobot posisi sebanyak 25. Selanjutnya RPW 2 dengan operasi pemotongan penyangga rak sepatu dengan total bobot posisi sebanyak 24. Selanjutnya ada RPW 9 yaitu operasi pemotongan alas rak sepatu dengan total bobot posisi sebanyak 23. Selanjutnya ada RPW 3 yaitu operasi pelubangan penyangga rak sepatu dengan total bobot posisi sebanyak 21. Selanjutnya ada RPW 10 yaitu operasi pengelasan alas rak sepatu dengan total bobot posisi sebanyak 20. Selanjutnya ada RPW 4 yaitu operasi pengelasan penyangga rak sepatu dengan total bobot posisi sebanyak 19. Kemudian ada RPW 11 yaitu operasi penghalusan dengan total bobot posisi sebanyak 17. Selanjutnya RPW ke-5 yaitu operasi penghalusan penyangga rak sepatu dengan total bobot posisi sebanyak 16. Selanjutnya ada RPW 12 yaitu operasi pengecatan alas rak sepatu dengan total bobot posisi sebanyak 15. Selanjutnya ada RPW 6 yaitu operasi pengecatan penyangga rak sepatu dengan total bobot posisi sebanyak 14. Selanjutnya ada RPW 13 yaitu operasi pengeringan alas rak sepatu dengan total bobot posisi sebanyak 12. Selanjutnya ada RPW 7 yaitu proses operasi pengeringan penyangga dengan total bobot posisi sebanyak 11. Selanjutnya ada RPW 14 yaitu operasi pengukuran pengait
dengan total bobot posisi sebanyak 12. Kemudian ada RPW 15, yaitu operasi pemotongan pengait dengan total bobot posisi 10. Selanjutnya ada RPW. Bentar. Kemudian ada RPW 15, yaitu pemotongan pengait dengan total bobot posisi sebanyak 10. Kemudian ada RPW 16, yaitu operasi assembly penyangga alas dan pengait dengan total bobot posisi sebanyak 7. Kemudian ada RPW 1, yaitu operasi inspeksi QC dengan total bobot posisi sebanyak 3. Pada tabel di atas didapatkan nilai terbesar 44 menit dan terkecil 5 menit, sehingga menghasilkan stasiun kerja sebagai berikut. Untuk SK yang pertama, terdapat elemen operasi 1, 8, dan 14 dengan waktu operasi 3, 2, dan 2. Untuk waktu stasiun kerja dihasilkan yaitu dengan didapatkan dari penjumlahan dari waktu operasi, yaitu 3 ditambah 2 ditambah 2, yaitu didapatkan hasilnya yaitu angka 7. Untuk waktu siklus sebanyak 16, untuk efisien kerja sebanyak 91 kerja. Kemudian idle time didapatkan sebanyak 9 menit. Untuk SK yang kedua, terdapat elemen operasi 2, 9, 15, 2, 9, 15, 7, kemudian 12 dengan waktu operasi 2, 3, 3, 4, dan 3. Waktu stasiun kerja didapatkan sebanyak 16 menit. Untuk waktu siklus sebanyak 16 menit. Untuk efisiensi kerja sebanyak 100%. Idle time-nya 0. Nah, untuk SK yang ketiga, elemen operasinya itu ada angka 3, 10, 13, 4, 6 dengan waktu operasi 2, 3, 5, 3, 3 dengan jumlah waktu stasiun kerja sebanyak 16 menit. Untuk waktu siklus sebanyak 16 menit. Untuk efisien kerja sebanyak 100%. Untuk idle time-nya sendiri ada 0%, 0 menit. Untuk SK yang keempat, ada elemen 5, 16, 11, dan 17 dengan waktu operasi 2, 4, 2, 3. Untuk waktu stasiun kerja sebanyak 11 menit. Untuk waktu siklus sebanyak 16 menit. Untuk efisiensi kerja sebanyak 95%. Untuk idle time-nya sendiri ada 5 menit.
Jadi tabel di atas terdapat 4 stasiun kerja pada produk ras sepatu yang dilakukan untuk mengefisiensi waktu dalam pengerjaan. Stasiun kerja pertama memperoleh waktu sebanyak 7 menit, waktu stasiun kedua sebesar 16 menit, stasiun ketiga sebesar 16 menit, stasiun keempat sebesar 11 menit. Sebenarnya. Corona. Selanjutnya ada metode region approach. Berikut ini merupakan metode region approach. Ngezoom dhewean tak suwene pol ya wektune. Nek ngezoom dhewean suwi ya, ora 45 menit ya. Kenapa, Ron? Itu lho ngangung-ngangung. HP ku ta. Masa tore ku case. Nah, untuk bagian metode region approach, SK pertama yaitu terdapat elemen operasi 1, 3, 5, dan 12 dengan waktu operasi 3 menit, 2 menit, 2 menit, 3 menit. Waktu stasiun kerja sebanyak 10 menit. Untuk waktu siklus sebanyak 16 menit. Untuk stasiun maksimal sebanyak 6 menit. Untuk idle time-nya sendiri ada 6 menit. Selanjutnya untuk SK yang kedua terdapat elemen operasi 2, 14, 15, dan 7 dengan waktu operasi per menit yaitu 3, 3, 3, dan 4. Waktu siklus kerjanya yaitu 13 menit. Waktu siklusnya ada 16 menit. Untuk stasiun maksimal ada 3 menit. Untuk idle time-nya ada 3 menit. Asalnya selanjutnya SK yang ketiga terdapat elemen operasi 13, 9, 6 dengan waktu operasi per menit yaitu 5, 3, dan 3. Dengan waktu siklus sebanyak 16 menit. Untuk waktu stasiun 16 menit. Untuk stasiun maksimal ada menghasilkan 0. Untuk idle time-nya 0. Soalnya ada untuk SK4 dengan elemen operasi 11, 14, 16, dan 17 dengan waktu operasi
menit, yaitu 2, 2, 4, dan 3. Untuk waktu stasiunnya sebanyak 11 menit. Untuk waktu kerjanya 16 menit. Untuk stasiun max-nya ada 5 menit. Untuk idle time-nya ada 5 menit. Waktu siklus waktu stasiun. Dari tabel metode Gilbert and Webster heuristik di atas diperoleh 4 stasiun kerja. Pada stasiun pertama diperoleh waktu sebanyak 10 menit, stasiun kedua diperoleh sebanyak 13 menit, stasiun ketiga diperoleh waktu sebanyak 16 menit, stasiun keempat diperoleh waktu sebanyak 11 menit. Lalu ada metode Large Candidate Rule atau LCR. Metode ini caranya mengurutkan waktu operasi dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil, yang dapat dilihat sebagai berikut. Untuk LCR yang ke-13, terdapat operasi pengeringan alas dengan waktu operasi per menit yaitu sebanyak 5 menit. Untuk LCR yang ke-7, yaitu operasi pengeringan penyangga rak sepatu dengan waktu operasi 4 menit. Selanjutnya untuk LCR ke-16, yaitu operasi assembly penyangga alas pengait rak sepatu dengan waktu operasi sebanyak 4 menit. Selanjutnya ada LCR 1, yaitu operasi pengukuran penyangga rak sepatu dengan waktu operasi sebanyak 3 menit. Selanjutnya ada LCR 2, yaitu operasi pemotongan penyangga rak sepatu dengan waktu operasi sebanyak 3 menit. Selanjutnya ada LCR 4, yaitu operasi pengelasan penyangga rak sepatu dengan waktu operasi sebanyak 3 menit. Selanjutnya ada LCR 6, yaitu operasi pengecatan penyangga rak sepatu dengan waktu operasi sebanyak 3 menit. Selanjutnya LCR 9, yaitu operasi pemotongan alas rak sepatu dengan waktu operasi sebanyak 3 menit. Selanjutnya ada LCR 10, yaitu operasi pengelasan alas rak sepatu dengan waktu operasi sebanyak 3 menit. Selanjutnya ada LCR 12, yaitu operasi pengecatan alas rak sepatu dengan waktu operasi sebanyak 3 menit. Selanjutnya ada LCR 15, yaitu operasi pemotongan pengait rak sepatu dengan waktu operasi sebanyak 3 menit. Selanjutnya ada LCR 3, yaitu operasi pemotongan penyangga rak sepatu dengan waktu operasi sebanyak 2 menit. Selanjutnya ada LCR 5, yaitu operasi penghalusan penyangga rak sepatu dengan waktu operasi sebanyak 2 menit. Selanjutnya ada LCR 2, yaitu operasi pemotongan penyangga rak sepatu dengan waktu operasi sebanyak 2 menit. Pada data Large Candidate Rule di atas didapatkan waktu operasi terlama yaitu 5 menit dan waktu terendah adalah 2 menit, sehingga menghasilkan stasiun kerja sebagai berikut. Seperti yang ada di gambar. Pada tabel data LCR di atas terdapat 4 stasiun kerja dalam pembagian berdasarkan waktu operasi pembuatan produk rak sepatu. Idle time pada stasiun kerja pertama sebanyak 7 menit, pada stasiun kedua sebanyak 16 menit, pada stasiun kerja 3 sebanyak 11 menit, pada stasiun 4 sebanyak 16 menit.
Selanjutnya ada pemilihan metode land balancing. Menentukan metode land balancing yaitu dengan melihat nilai yang paling terendah dalam land efisiensi dan smoothing index. Berikut perhitungan dari ketiga metode berikut. Nah, untuk pada metode Ranked Personal Weight (RPW) itu terdapat perhitungan dari land efisiensi, kemudian ada balance guide, selanjutnya ada smoothing index, selanjutnya ada metode Gilbreth dengan Westa Heritage meliputi dari efisiensi lintasan, balance day, smoothing index. Iki record iki. Tak upload apanane ra tak edit aku. Gue Zoom. Selanjutnya yaitu bab 5 implementasi dan analisis. Data yang diperlukan dalam merancang operasi dan stasiun kerja adalah data OPC dan APC. Keduanya digunakan untuk menggambarkan gambaran alur operasi mulai dari pembuatan produk rak sepatu, perakitan sampai menjadi produk rak sepatu yang sesuai standar OPC dan APC dari produk rak sepatu. Nah, untuk langkah-langkah operasi operation process chart produk rak sepatu dapat dilihat pada gambar 4.1 dengan penjelasan sebagai berikut. Pertama yaitu pembuatan penyangga rak sepatu. Bagian pertama pengukuran bahan baku besi menggunakan meteran dalam waktu 3 menit. Kemudian melakukan pemotongan besi sesuai ukuran menggunakan mesin gerinda dalam waktu 3 menit. Kemudian pelubangan besi menggunakan mesin bor dalam waktu 2 menit. Kemudian pengelasan besi yang sudah dipotong menggunakan mesin las dalam waktu 3 menit. Kemudian mengamplas hasil dari pengelasan menggunakan mesin gerinda dalam waktu 2 menit. Kemudian melakukan pengecatan besi yang sudah diamplas menggunakan kompresor dalam waktu 3 menit. Kemudian melakukan pengeringan besi menggunakan blower dalam kurun waktu 4 menit. Pembuatan part alas rak sepatu dimulai dengan pengukuran besi menggunakan meteran dalam kurun waktu 2 menit. Kemudian melakukan pemotongan besi menggunakan gerinda potong dalam kurun waktu 3 menit. Kemudian melakukan pengelasan besi yang sudah dipotong menggunakan mesin las dalam waktu 3 menit. Kemudian melakukan pengamplasan besi yang sudah dilas menggunakan mesin gerinda dalam kurun waktu 2 menit.
Kemudian melakukan pengecatan besi yang sudah diamplas menggunakan kompresor dalam kurun waktu 3 menit. Kemudian melakukan pengeringan besi yang sudah dicat menggunakan mesin blower dalam kurun waktu 5 menit. Untuk proses yang ketiga ada pembuatan pengait, dimulai dengan pengukuran besi menggunakan meteran selama 2 menit. Kemudian melakukan pemotongan besi menggunakan mesin gerinda dalam kurun waktu 3 menit. Kemudian melakukan proses assembly semua komponen rak sepatu dalam kurun waktu 4 menit. Langkah selanjutnya setelah semua proses komponen dilakukan adalah melakukan quality control supaya dapat memilih produk rak sepatu yang layak diproduksi dalam kurun waktu 3 menit. Selanjutnya ada APC, yaitu Assembly Process Chart. Proses perakitan bagian produk rak sepatu terdapat pada gambar 4.2 dengan penjelasan diagram APC. Peta proses perakitan rak sepatu sebagai berikut. Pertama yaitu huruf X, kode dari penyangga, huruf Y kode dari alas, huruf Z kode dari pengait. Selanjutnya dirakit dan ditujukan dengan kode huruf sebagai berikut. A1 menunjukkan perakitan bagian penyangga, alas, dan pengait. Untuk presidensi diagram, produk rak sepatu terdapat pada gambar 4.3 dengan penjelasan sebagai berikut. Operasi pertama, yaitu pengukuran penyangga rak sepatu dengan waktu 3 menit, tidak memiliki produser atau operasi pendahulu. Operasi kedua, yaitu pemotongan penyangga rak sepatu dengan waktu 3 menit, memiliki produser atau operasi pendahulu, yaitu operasi 1. Operasi yang ketiga ada pelubangan penyangga rak sepatu dengan waktu 2 menit, memiliki produser atau operasi pendahulu, yaitu operasi 2. Operasi keempat, yaitu pengelasan penyangga rak sepatu dengan waktu 3 menit, memiliki produser atau operasi pendahulu, yaitu operasi 3. Operasi yang kelima, yaitu penghalusan penyangga rak sepatu dengan waktu 2 menit, memiliki produser atau operasi pendahulu, yaitu operasi 4. Operasi keenam, yaitu pengecatan penyangga rak sepatu dengan waktu 3 menit, memiliki produser atau operasi pendahulu, yaitu operasi 5. Operasi yang ketujuh, yaitu pengeringan penyangga rak sepatu yang sudah dicat dengan waktu 4 menit, memiliki produser operasi 6. Operasi yang ke-8, yaitu pengukuran untuk alas rak sepatu dengan waktu 2 menit, tidak memiliki produser atau operasi pendahulu. Operasi yang ke-9, yaitu pemotongan alas rak sepatu dengan waktu 3 menit, memiliki produser atau operasi pendahulu 7. Operasi yang ke-10, yaitu pengelasan alas rak sepatu dengan waktu 3 menit, memiliki produser atau operasi pendahuluan, yaitu 8. Operasi yang ke-11, yaitu penghalusan alas rak sepatu dengan waktu 2 menit, memiliki produser atau operasi pendahulu 2. Operasi yang ke-12, yaitu pengecatan alas rak sepatu dengan waktu 3 menit, memiliki produser atau operasi pendahulu, yaitu operasi 8. Operasi 10. Operasi 13, yaitu pengeringan alas rak sepatu dengan waktu 5 menit, produser atau operasi pendahulu, yaitu 11. Operasi 14, yaitu pengukuran pengait rak sepatu dengan waktu 2 menit, tidak memiliki produser atau operasi pendahulu. Operasi 15, yaitu pemotongan pengait rak sepatu dengan waktu 3 menit, memiliki produser atau operasi pendahulu, yaitu operasi 12. Operasi 16, yaitu assembly penyangga alas rak pengait dengan waktu 4 menit, memiliki produser operasi pendahulu, yaitu operasi 13. Operasi 17, yaitu quality control rak sepatu dengan waktu 3 menit, memiliki produser atau operasi pendahulu, yaitu operasi 16. Selanjutnya ada production routing, merupakan proses pembuatan rak sepatu yang menggunakan beberapa tools. Jenis operasi yang dilakukan beserta waktu operasi PT Minggu sendiri menggunakan beberapa tools, di antaranya pertama yaitu meteran dan pensil untuk mengukur semua operasi. Yang kedua ada gerinda magnet MT90 untuk pemotongan kerangka rak sepatu. Yang ketiga ada mesin bore drill Pro 10 RE untuk melubangi besi kerangka. Yang keempat mesin las listrik 900 watt untuk proses pengelasan. Yang kelima ada gerinda magnet MT90 untuk proses penghalusan. Yang keenam ada kompresor Swan SVU 212 untuk proses pengecatan. Yang ketujuh ada blower Makita UB 200 untuk proses pengecatan. Yang ke-8 ada
1101 untuk proses pengeringan. Selanjutnya itu learning curve. Learning curve diperoleh dari data percobaan assembly sebanyak 20 kali. Data pada gambar learning curve digunakan untuk menggambarkan efektivitas waktu dalam melakukan assembly part. Learning curve pembuatan rak sepatu terdapat pada tabel 4.4 menunjukkan garis lengkungan yang fluktuatif. Hal ini dikarenakan performa kerja yang dilakukan tidak stabil, terkadang lambat, terkadang cepat saat proses assembly part rak sepatu. Dari data yang diperoleh di atas bisa dijadikan acuan untuk mengembangkan kualitas operasi saat proses assembly part. Saat melakukan percobaan pertama dan kedua, grafik mengalami kenaikan dikarenakan perakit masih tahap percobaan pembongkaran dan pemasangan. Setelah percobaan yang ketiga sampai percobaan ke-10, grafik sudah mulai stabil. Ini juga dipengaruhi karena perakit sudah terbiasa dan paham dengan produk tersebut. Namun pada saat percobaan ke-11, grafik mengalami kenaikan karena pada saat perakitan, tools yang digunakan mengalami kendala yang mengakibatkan lamanya proses perakitan percobaan seterusnya sampai selesai. Kembali stabil grafiknya dengan menggunakan tingkat pembelajaran 80%. Soalnya untuk yaitu line balancing, terdapat 3 perhitungan yang digunakan dalam penentuan line balancing, yaitu metode RPW, metode Gilbert and West, dan metode LCR. Berikut adalah penjelasannya. Metode Ranked Positional Weight menghasilkan 4 stasiun kerja. Stasiun kerja pertama memperoleh waktu sebesar 7 menit, waktu stasiun kedua sebesar 13 menit, stasiun ketiga sebesar 3, stasiun 3 sebesar 16 menit, stasiun keempat sebesar 11 menit. Yang kedua itu metode Gilbert and West menghasilkan 4 stasiun kerja. Pada stasiun kerja, pada stasiun pertama diperoleh waktu sebanyak 7 menit. Stasiun kerja kedua diperoleh sebanyak 13 menit. Stasiun ketiga diperoleh waktu sebanyak 16 menit. Stasiun keempat diperoleh waktu sebanyak 11 menit. Yang ketiga ada metode Large Candidate Rule yang menghasilkan 4 stasiun kerja. Pada stasiun kerja pertama, sebanyak 7 menit. Pada stasiun kedua, sebanyak 16 menit. Pada stasiun kerja ketiga, sebanyak 11 menit. Pada stasiun keempat, sebanyak 16 menit. Selanjutnya, untuk pemilihan metode line balancing, memiliki 3 metode, yaitu metode efisiensi lintasan, balance die, dan smoothing index. Dari ketiga metode tersebut, masing-masing menghasilkan perhitungan performasi dengan nilai perhitungan performasi lintasannya. Oke, teman. Oke. Apa? Kabeh modul siji modul loro telu. Untuk metode Ranked Positional Weight, untuk metode line efisiensi menghasilkan 78%. Untuk metode balance die menghasilkan 21%. Untuk metode smoothing index menghasilkan 4. Nah, untuk tabel selanjutnya itu yaitu line balancing metode Gilbert and West heuristic. Untuk metode efisiensi menghasilkan 78%. Untuk metode balance day sebanyak 21%. Untuk smoothing index menghasilkan 4. Untuk tabel line balancing metode large candidate rule, pada metode efisiensi menghasilkan 78%. Untuk metode balance day menghasilkan 21% dan smoothing index menghasilkan 4. Dan 4 penutup.
Kesimpulan itu pertama, untuk mengoptimalkan proses produksi, maka PT Mulyo Group membutuhkan 4 stasiun kerja. Dalam pembentukan stasiun kerja dengan line balancing, PT Mulyo Group menggunakan 3 metode, yaitu ranked positional weight, regional approach, dan large candidate rule. Selanjutnya yang kedua itu hasil dari laporan praktikum di atas bisa disimpulkan bahwa semua metode yang telah diuji mempunyai kelebihan yang sama untuk menganalisis pengoptimalan lintasan produksi PT Mulyo Group. Oleh karena itu, perusahaan harus menerapkan semua metode tersebut karena setiap metode menghasilkan jumlah nilai yang sama dengan nilai perhitungan 78% untuk metode efisiensi lintasan, 21% untuk nilai perhitungan balance day, dan nilai smoothing index dari pembuatan rak sepatu sebanyak 4 menit. Yang terakhir itu saran, dalam menyusun laporan praktikum ini, semoga kedepannya bisa memanage waktu yang baik, sehingga bisa membuat laporan sesuai timeline yang telah ditetapkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.